Survei merupakan alat penting dalam membentuk pandangan publik dan keputusan penting. Di zaman modern ini atau digital ini, banyak sekali kasus survei abal-abal yang ini berdampak besar pada kepercayaan dan keakuratan suatu informasi yang disampaikan kepada masyarakat. Terkhusus pada survei elektabilitas. Survei elektabilitas memainkan peran yang sangat penting dalam menentukan calon presiden. Karena dampaknya dapat menentukan strategi kampanye, opini publik, dan keputusan politik. Dan beberapa poin penting lainnya seperti sebagai alat untuk menentukan seberapa banyak dukungan yang didapatkan oleh calon dan itu akan mempengaruhi seberapa kuat dukungannya terhadap masyarakat. Dan dari hasil survei ini juga akan mengubah pandangan publik dan akan meningkatkan popularitas. Namun sayangnya banyak sekali survei abal-abal yang terdapat di Indonesia. Berikut laporan investigasinya. Dilansir dari Kompas, Hamdi Muluk, anggota Dewan Etik Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia, menyatakan baru-baru ini ditemukan sekitar 42 lembaga survei abal-abal dan menjadi masalah. Menurut Hamdi, problem yang kerap muncul adalah sejumlah lembaga yang justru dipesan untuk memanipulasi elektabilitas figur yang berintensi maju di pemilihan presiden. Tujuannya menggiring opini publik dan masyarakat terhadap figur itu. Adapun beberapa teknik manipulatif dalam survei elektabilitas. Yang pertama, pertanyaan yang leading. Pertanyaan yang dirancang untuk mengarahkan responden pada jawaban tertentu. Kedua, sampel yang tidak representatif. Ketiga, penggunaan bahasa yang mengarah. Keempat, penyajian data yang bias. Yang kelima, framing pertanyaan yang memihak. Adapun kesalahan metodologi yang bisa menyebabkan hasil survei tidak akurat. Yang pertama, sampling bias. Sampel yang diambil tidak mewakili populasi. Yang kedua, non-respon bias. Sebagian besar responden tidak merespons survei. Yang ketiga, pertanyaan yang ambigu atau leading. Yang keempat, kesalahan teknis dalam pengumpulan data. Yang kelima, perubahan metode dalam pengumpulan data. Pengaruh survei. Hasil survei yang manipulatif dapat mempengaruhi persepsi publik terhadap kandidat presiden seperti 1. Pencitraan elektabilitasnya. Jika suara dibuat dengan memihak pada satu kandidat, maka ini bisa memengaruhi persepsi publik. Yang kedua, pengaruh terhadap opini publik. Yang ketiga, efek bandwagon, di mana pemilih cenderung memilih seseorang yang dianggap populer. Keempat, pengaruh media dan narasi yang mempresentasikan kandidat, calon presiden, dan wakil presiden. Adapun tanggapan ahli terkait survei abal-abal. Menurut Jayadi Hanan, Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia, menyatakan yang jadi masalah adalah pandangan survei itu bisa manipulatif. Ada pandangan bahwa hasil survei yang diumumkan itu bisa memengaruhi pilihan orang. Namun nyatanya tidak ada bukti yang menunjukkan kalau survei
itu yang diumumkan memengaruhi pilihan orang. Tanggapan saya terhadap survei abal-abal yaitu sangat merugikan masyarakat karena hasil informasi yang diberikan itu kan yang gak akurat gitu ya. Nah, apalagi masyarakat itu kan ya dalam pengambilan keputusan politiknya itu juga kadang ya menggunakan survei gitu kan. Nah, jadi ya survei abal-abal ini tuh perlulah kita hindari gitu kan, karena ya ini bisa merusak proses demokrasi yang benar dan juga ya kepercayaan publik terhadap informasi yang tersedia. Survei abal-abal atau survei yang kurang bagus, tidak yang abal-abal, yang menjebak orang dengan pertanyaan yang tidak kurang bagus dan tidak adil, dan hasilnya tidak akurat, bikin orang bingung. Jadi pun tak bisa diambil jadi keputusan yang baik. Ternyata pendapat orang banyak. Kalau menurut saya survei elektabilitas itu tuh hanya memberikan gambaran kecil, karena kalau dari saya pribadi ketika saya memilih, saya ya melihat gitu kan apa sih visi, misi dan kinerja dari calon presiden ataupun wakil presiden. Karena saya menyampaikan bahwa ya popularitas itu ya hanya sebagian kecil gitu kan dari keseluruhan aspek yang mau kita nilai dari calon presiden atau wakil presiden kita. Survei soal siapa yang bakal menang tidak cerminan siapa yang benar-benar bagus. Masyarakat sekarang ini kan lebih suka kepada orang yang lebih terkenal atau populer, ya, yang benar-benar punya kemampuan. Bagi saya, politik elektabilitas seperti itu berpengaruh pada putusan politik. Badan Pengawas Pemilu menghimbau masyarakat untuk aktif mengawasi dan melaporkan jika ada kejanggalan suatu lembaga survei, sehingga bisa ditindaklanjuti bersama Dewan Etik Lembaga Survei. Adapun cara membedakan lembaga survei yang kredibel dan abal-abal, yang pertama yakni memberikan secara terang-terangan metodologi surveinya. Yang kedua, menurut Ketua Departemen Politik dan Perubahan Arya Fernandes, adalah kredibilitas itu terlihat dari rekam jejak dan hasil kerja sebelumnya. KPU Komisi Pemilihan Umum juga telah mengatur aturan lembaga survei. Peraturan KPU nomor 9 tahun 2022. Partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum dan kepala daerah. Lembaga yang mau melakukan survei atau jejak pendapat harus mendaftar ke KPU. Adapun syaratnya, yang pertama, berbadan hukum di Indonesia. Yang kedua, independen. Yang ketiga, sumber dana yang jelas, dan lain-lain. Penelusuran mendalam kami terkait survei elektabilitas calon presiden, terutama pada kekhawatiran validitas dan keakuratan suatu informasi yang disampaikan kepada masyarakat. Survei abal-abal menggunakan metode atau teknik yang kurang etis sehingga berdampak pada sistem demokrasi. Maka perlulah kehati-hatian dalam mendapatkan suatu informasi survei ataupun yang lainnya. Jika suatu keputusan politik kita diambil pada suatu data yang salah, maka ini akan berdampak pada masyarakat dan juga sistem demokrasi kita. Untuk itu, kepada seluruh elemen, maka perlu yang namanya kehati-hatian supaya tidak terjebak pada survei abal-abal. Dan yang terakhir,
Maka perlu ditegaskan untuk transparansi, integritas, dan juga akurasi yang tepat pada survei elektabilitas agar menciptakan suatu sistem demokrasi yang sehat dan adil untuk kepentingan bersama. Terima kasih. Para debat capres dan cawapres yang baru-baru ini menjadi sorotan di masyarakat. Berbagai pendapat dan kritik terhadap capres dan cawapres dan juga harapan terkait pemimpin yang adil, transparan, dan juga mampu menjawab tantangan di masa depan. Itulah harapan dari masyarakat. Bagaimana wawancara kami dengan beberapa narasumber terkait tanggapan dari hasil debat kemarin? Berikut. Halo Kak, Halo, dengan kakak siapa? saya Desi. Oh ya kakak, kemarin nonton debat capres cawapres kak. Nonton dong. Oh ya, boleh minta tanggapannya kak? Tanggapan terkait apa tuh? Ya, bagaimana tanggapan kakak terhadap debat capres cawapres kemarin kak? Tanggapan saya tentang debat capres dan cawapres kemarin ya. Kita kan tahu kalau ya tiap individu itu kan memiliki perspektif yang berbeda ya sama tokoh-tokoh itu gitu kan. Ya ada yang mengapresiasi kebijakan yang telah dilakukan, sementara yang lain yang mungkin memiliki kritik atau harapan tertentu lah terhadap mereka gitu kan. Ya misal kayak Prabowo Subianto gitu kan, itu kan ya kita tahu bersama telah memiliki sejarah panjang ya dalam politik Indonesia gitu kan. Ya beberapa orang yang menghargai pengalaman serta keberaniannya lah dalam memimpin gitu kan. Nah mungkin sebagian yang lain yang mungkin mempertanyakan beberapa pandangan Bapak Prabowo gitu kan dalam konteks politik maupun sosial. Nah kalau dari Bapak Anies Baswedan ya sebagai mantan gubernur DKI Jakarta ya cukup mendapat perhatian besar lah terkait kebijakan-kebijakan yang dia buat gitu kan ya, terutama dalam bidang pendidikan dan juga transportasi. Ya ada yang mendukung inisiatifnya dia ya, tapi ada juga lah yang kritik terkait implementasi dan juga kebijakan-kebijakannya dia gitu kan. Nah kalau dari Bapak Ganjar Pranowo ya sebagai mantan gubernur Jawa Tengah ya juga mendapat perhatian luas gitu kan atas keberhasilannya dia gitu kan dalam ya berbagai program pembangunan di wilayahnya lah. Ya banyak masyarakat yang apresiasi kesuksesannya dia gitu kan dalam mengelola beragam isu terutama ya terkait pertanian dan juga kesejahteraan masyarakat. Pandangan terhadap mereka sih bisa bervariasi ya tergantung dari sudut pandang individu gitu kan serta ya pengalaman yang mereka miliki gitu kan terkait kebijakan dan aksi yang telah dilakukan selama ya berada lah di jabatan publik ini. Oh gitu ya kak ya, terima kasih ya kak pendapatnya. Iya sama-sama. Masing-masing pasangan calon yang akan disampaikan calon wakil presiden 2024. Oh ya pak, dengan bapak siapa? Bapak Samsuat. Oh ya pak, kemarin nonton debat capres cawapres pak. Iya, Bagaimana tanggapannya terhadap debat kemarin pak? seru. Seru. Debat kemarin itu seru dan mantap. Apalagi dari ketiga capres itu Pak Prabowo menyampaikan pendapatnya dengan penuh percaya diri. Misinya bagus, ditambah lagi capresnya yakni Gibran telah memberikan kecakapannya dalam berkomunikasi dan menyampaikannya gagasannya. Saya berharap ke depannya Pak Prabowo ini bisa memberikan janji-janjinya kepada kita.
Oke, baik. Terima kasih ya, Pak. Selamat malam, Ya. salam sejahtera untuk kita. Begitulah tanggapan masyarakat Harusnya terkait debat capres-cawapres kemarin. Semoga apa yang diharapkan masyarakat dapat diwujudkan oleh masing-masing calon presiden dan calon wakil presiden. Terima kasih.